Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Hari ini, ya Tuhan, kami rindu supaya dapat hidup setia melakukan kehendak-Mu. Maka biarlah Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk melihat apa yang benar, mengerti dengan kepekaan apa yang Tuhan mau, dan melakukan setiap kehendak-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Amin. Renungan Harian Keluarga, Selasa 5 April 2022. Markus pasal 15 ayat 3 hingga 5. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Judul renungan hari ini, diam bukan berarti kalah. Bersyukur karena Tuhan Yesus pesayang patorang, nyanda abis-abis. Hari ini kita berbahagia sebab kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan bagian Alkitab yang kita baca menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus dalam diam, tapi dengan percaya diri dan penuh kesabaran, menyatakan otoritas keilahiannya di hadapan penguasa pemerintah Roma dan para imam kepala yang hadir dalam sidang pengadilan. Walaupun Yesus tidak lagi bersuara ketika imam-imam kepala membombardir Dia dengan berbagai tuduhan dan desakan Pilatus baginya untuk membela diri, tetapi kuasa kehadiran Yesus menimbulkan ketakjuban bagi penguasa Roma dan mereka yang hadir. Pilatus merasa aneh sebab apapun tuduhan dan pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus, tidak ada satupun yang diresponi dengan bersuara. Keputusan telah diambil Yesus, yaitu diam tanpa suara, tapi rohnya bergumul dalam ketuhanannya, bahwa status keilahiannya dapat saja membuat Dia membebaskan diri sebagai terdakwa. Tetapi Yesus menunjukkan sikap ketaatan yang paripurna terhadap Bapa, yaitu tetap setia menanggung penderitaan. Yesus tidak membalas perilaku kejahatan yang dilakukan para pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama terhadapnya. Walau dihina, dicemooh, dan didakwa tanpa alasan yang benar, Yesus tidak berusaha membela diri. Dia diam 1000 bahasa hingga suara kebenaran menjadi senyap. Diam bukan berarti kalah, sebab diam dalam kebenaran. Kuasa Tuhan terus bekerja dan kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Saudara, kalau ada orang yang menghina, meremehkan, dan tidak menghargai kita, janganlah kita memberontak dan membenarkan diri. Walaupun kita pilih untuk diam, tetaplah berdoa. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Diam tidak berarti kalah, tetapi dalam diam demi kebenaran, kuasa Allah menjadi sempurna untuk membenarkan orang yang hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang kebenaran abadi, kalau kami disia-siakan karena kebenaran, tolong kami untuk tidak memberontak, tetapi tetap diam dan terus berdoa, supaya Engkau memampukan kami untuk menyuarakan dan hidup dalam kebenaran. Amin.